Aja. Brother and sis, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya kan sekarang jadi komplit semuanya kena ya, jadi nggak perlu ada lagi iri-irian, sirik-sirikan lagi. Bukan begitu? Tepuk tangan lo yang ada di rumah dan yang di studio semuanya. Narasumber juga boleh tepuk tangan juga. Tepuk tangan juga. Lo kan juga pada ngiri pasti sama kita semua. Karena saat ini kita memakai kaos dari sponsor, ini ada dari Hi-Peak ya. Terus ada pakai helm, ini dari HDC, pakai helm, pakai masker, ada masker juga, ini ada HDC. Jauh dekat, depan belakang pakai helm, ini keren banget. Dan kali ini selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan sama-sama ada di special event yang kita bilang dengan obrolin dong. Ya kan, CC-nya kecil, harganya selangit, nyebelin banget gak sih? Ya kan begitu kan? CC-nya kecil, harganya selangit. Oh ini mati. Oh dia kedap-kedip ya? Dia kedap-kedip. Mungkin baterai di sini. Oh ya boleh tolong, terima kasih. Coba yang itu. Oh saya kebanyakan kalau 4 satu aja. Ya. Satu aja kalau gitu. Kita lanjut tadi sampai mana? Ada yang bisa kasih tahu? Sampai mana tadi? Penonton? Boleh tolong kasih taunya? Kasih tahu tadi sampai mana? Mike. Sampai Mike mati? Bukan, yang sebelumnya. Oh itu judulnya tadi ya, kita ada di special event CC kecil harganya selangit ya kan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, dan gue tidak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Jadi langsung aja dulu gue akan kenalin dengan narasumber untuk boleh kita ngebahas apa, di mana, ada apa, kenapa motor CC-nya kecil harganya nyebelin gitu kan. Di sebelah kanan gue ada Mr. Aldi, ya, Mr. Aldi, Om Aldi. Om Aldi, ya, dia tidak terbiasa dengan Mister. Om Aldi ini adalah praktisi dari otomotif, benar sekali. Karena kita tadi nggak sempat tanya ya, jadi saya langsung menerka-nerka bahwa Anda adalah seorang praktisi otomotif, benar? Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu, luar biasa sekali, dan kita akan tos, tapi tos corona seperti ini. Berbicara tos corona, sepertinya hal yang seperti ini sudah menjadi, suaranya agak, ada tulisannya, itu namanya matador, suara agak keras. Lo kagak ngeliat kan? Di belakang gue kamera itu ada tulisan, bang suaranya agak keras. Depan. Sorry, yang benar mana nih? Belakang kameramen. Belakang kamera, iya maksud gue belakang kameramen. Tadi lu nggak dengar belakang kameramennya? Saya tadi ngajak debat, padahal belum waktunya kita ngobrol, ya kan begitu. Apa lagi tuh? Apanya? Oh, mic-nya kedengeran. Mic gue. Oh, mic-nya kenapa? Iya. Kita jujur ya ngobrol ya. Dan ini adalah live pertama yang memang sengaja kita bawakan tanpa editing sama sekali. Jadi kalau lu kesel, lu tinggalin aja live ini, ya. Tapi kalau lu emang orang keren dan lu emang orang yang ngerti akan dunia otomotif dan lu pengen tahu dunia otomotif, lu tetap pantengin channel ini hanya di live IG-nya Honda dulu Club L, ya. Dan di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dari Om Aldi adalah Om Samuel sebagai otomotif enthusiasm, ya. Otomotif enthusiasm, bener ya? Penggemar. Oh penggemar, berarti hampir-hampir sama sebenarnya, cuman kita beda-beda kata aja sebenarnya. Sebetulnya iya. Sebetulnya beda dikit-dikit. Beda-beda tipis begitu ya. Om Sam coba boleh disapa para penonton. Halo, selamat siang semuanya. Para fans HDC. Ya, suaranya dewasa banget. Alapio. Maaf, tolong yang disetujui jangan ngagetin ya. Ya, kalau dia sama jantung kena nih, ya kan gitu. Dan selanjutnya, terima kasih Om ya, di sebelah kanan. Oh belum, baru di sebelah. Udah menyambar aja. Ya, emang motor zaman sekarang. Kalau motor zaman sekarang kan udah langsung digas, udah langsung ngisi ya, kagak ada giginya. Ini dengan Om Chris Badak Wai. Ini adalah konsultan ya. Iya, Konsultan. Kayak ini ya, kayak masalah psikolog ya. Konsultan seks gitu ya. Kan mungkin bisa kayak di dokter-dokter atau apa, tapi ini konsultan untuk otomotif. Jadi kalau lu perlu masalah-masalah otomotif, lu bisa konsultasi dengan Om yang ada di sini. Gitu ya. Dan tentunya tak kenal maka tak sayang, Anda dengan IG-nya boleh tolong sebutin sok enggak? Saya Badak Wai. Badak pakai G. BADAG Badak ya, Badak Wai ya. Dicatat ini Om Sam. Sam Gepeto. Sam Gepeto berarti mengingatkan kita akan dari orang tuanya Pinocchio ya. Tukang kayu. Apa tukang kayu? Tukang kayu. Oh iya, tadinya memang tukang kayu dan sekarang beralih ke tukang besi. Ya. Di otomotif gitu. Dengan Om Aldi ini siapa? Om Aldi. Ya. Di IG-nya apa? Om Aldi juga. Om Aldi. Luar biasa sekali ya, cara megang mikrofonnya lihat tegang begini ya. Ya. Ini tegang begini, dan ingat batangan tidak boleh terlalu kencang karena ngilu.
Waduh. Ya. Iya, Nggak ya, pernah megang mic, Bang. bukan pegang yang pernah. Clip on pernah dipegang, clip on? Pernah pegang clip on? Itu kenapa tuh? Clip on. Ada yang kecil. Nah, itu bagian atasnya dipegang, ngilu pernah mapri. Ya, setan banget ini. Bodoh amat, tepuk tangan. Mengacu ke yang namanya talk show, tentunya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya catatan atau contekan, ya. Jadi tidak mungkin namanya talk show seorang moderator tanpa ada catatan. Ini ada ininya, rantau, boleh dibilang. Ini catatan kita tanya sini, yang gue tanya kepada Kwai, Om Sam, Om Aldi, apa semua pertanyaan semua dari sini. Dan informasi untuk lo semua bahwa kita akan memberikan 3 buah giveaway juga untuk Anda yang memberikan pertanyaan terkeren, di mana nanti akan dicek oleh tim dari kita, ya. Pertanyaan terkeren, terkece, teryomak, pokoknya. Lo bakalan terima apa yang akan kita namakan dengan giveaway. Oke? Mau kasih sesuatu mungkin, Om Aldi juga mungkin untuk tambahan sebagai hadiah, mungkin apa? Mungkin Motor, Om, motor. boleh, itu bisa jadi pertimbangan, ya, itu bisa jadi pertimbangan. Mungkin mau tambahkan apa? Baut original boleh, baut original kan itu cara. Bisa baut. Baut ada lah. Baut original ya. Ya, tapi agak-agak selek. Oh, jangan yang selek. Setan juga kasih buat ori tapi selek nggak kepake dong, ya kan? Itu akan dimuseumkan namanya. Ada yang buat original tapi nggak selek? Mikir tolong di mulut. Ada. Oh, mic-nya di mulut ya? Iya. Mohon maaf. Depan mulut. Depan mulut. Kalau mic-nya di mulut ketelan. Rokokan. Jadi kalau orang lihat keluar. Om Sam mungkin ada tambahan, mungkin apa? Mungkin ada kabel original, kabel body original atau apa? Bekas original. Bekas original ya, nggak jadi masalah ya, walaupun udah banyak sambungan tapi itu judulnya original. Masalah kepake nggak pakai itu urusan lu. Selanjutnya dari kompres mungkin? Ada karet footstep lah. Karet footstep, footstepnya ya, original tapi udah gundul kan? Udah habis diinjek 40 tahun lah. Anjing, itu udah gundul ya, lu bisa simpan itu untuk ganjel pintu. Lu kurang aja, bisa itu ya. Tapi ntar kita akan kasih hadiah giveaway untuk teman-teman kita semua di sini. Oke. Ya, langsung aja kita akan masuk ke sesi yang sesungguhnya dari event ini. Kita akan masuk, ini seru nih. Ini ada contekan-contekan ini di sini, ini kita akan semakin seru. Om, silakan diminum dulu. Aduh, thank you. Silakan diminum dulu. Thank you. Oke, silakan diminum dulu. Silakan diminum. Dan kita akan minum dulu dan kita tunjukin ke penonton bahwa kita mempunyai air minum ya. Kita minum dulu ya. Sehat, Om. Sehat, berkah. Sehat. Maaf deh panitia, ini snacknya boleh dimakan apa properti? Boleh, Bang. Boleh. Oh, kopi ada? Ada tuh. Kopi boleh dong, kopi. Di celana hijau. Mana? Apa tuh? Mana kopi? Komplit ya di sini. Ini bukan aksesoris, ini boleh dimakan nih? Boleh, Om. Itu kulit. Mejanya juga boleh. Jangan, kita kan bukan raya ya. Ini kulit apa ya? Khusus, Bang, khusus. Oh, usus. Om silakan Om. Kulit khusus. Om silakan Om. Udah. Oh, taruh. Sajiin makanan serat begini, kayaknya mau ngomong, katanya makanan serat, mending gue bawa pulang. Iya. Ini gue bawa pulang, taruh sini. Ini kopi, disponsorin nggak sama kopi nih? Oh, ada ini High Peak, ini High Peak ya. Oh, happy. High Peak. Dan acara ini juga disponsori oleh ayam ya. Tadi ada ayam. Acara ini disponsori oleh ayam. Nah, ya dicontekan ini Om di sini Om. Pertama dari High Peak ya. Terus ada ayam bakar, Asep dari Honda. Dulu klub dari HDC juga. Kalau gitu kita akan langsung aja Om. Ini ada satu fenomena di sini di mana kita akan membahas sebuah judul yang tadi itu Om, yang dibilang CC-nya kecil tapi harga selangit. Jadi kita agak bingung juga ya. Maksudnya bagaimana sih CC kecil? CC kecil kan itu kita mulai dari 50 CC bisa. 50 CC kita bilang CC kecil, tapi 50 CC di zaman dulu ketika anak-anak yang naik atau di zaman sekarang ketika pada nge-cross anak-anak kecil kategori 50, 85 itu udah cepet-cepet banget tuh. Iya. Gitu kan. Nah, sekalian kita berbicara juga yang namanya motor tua, konon pernah ada beredar di Indonesia ada 2 merek motor yang kurang laku, yang cuman bermain di 2 tahunan atau 3 tahunan. Itu ada DT Yamaha sama ada CB 200 ya. DT 2 tahun 3 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun. Oh, dia itu lama ya. Dari tahun 70 sampai 85. 15 tahun. Iya, banyaknya di Lampung. Iya. Jawa nggak? Oh, oke. Jadi secara notabene kita main di 5 tahunan, apa 2 tahunan, apa 15 tahun? Kalau DT variannya banyak, cuma kita jalannya lurus dan lain-lain
Oke, boleh dibilang kurang peminat ya? Atau bagaimana ketika berbicara gitu? Dia tergantung medan biasanya. Lokasi di mana dia ada pertama kali. Ada perkebunan, biasanya dipakai di perkebunan. Biasanya kalau ada perkebunan atau mayoritas jalanan tanah dia lebih laku ya. Iya. Oke, kalau CB200 bagaimana tuh? CB200 juga tahunnya juga cuma sedikit tuh katanya. Ya, 3 tahunan. 75 doang. Ya, 73, 76. 73 enggak. 78 kayaknya ada deh. Bis ya. Ya, sekitar 3 tahun. 3 tahun. Kita biar gampangnya kita ngomong 3 sampai 5 tahun deh kali ya. Nah, berbicara itu salah satunya. Ya, Brother and Sis itu salah satunya di mana contoh motor lawas yang konon di zamannya kurang laku, tetapi entah bagaimana saat ini menjadi begitu booming. Padahal motor-motor itu adalah mungkin zamannya engkongnya atau bapaknya anak-anak yang suka motor-motor itu sekarang. Atau kalau boleh kita nggak tutup mata, mungkin zaman-zamannya kita. Zaman kita masih kecil ya. Zaman Saya belum ya. Setan nih orang kita muda tadi bilangnya. Saya udah, jadi Saya udah. kayaknya saya yang keduluan ya. Saya juga udah tapi masih kecil belum ngerti ya. Oh iya sama. Kita seangkatan. Kita seangkatan. Ya oke lah kita katakan seperti itu dan kita berempat ini seangkatan. Wah! Seperti itu ya. Yang penting kita tetap sampai hari ini kita masih pakai yang namanya roda 2. Jadi kemana-mana kita masih tetap roda 2 terus ya gitu ya. Dan bersama dengan Honda Dulu Club yang notabene ini ngebangun motor-motor jadul sesuai dengan namanya komunitas ini, klub ini. Honda Dulu Club HDC, ada balapannya juga. Balapan aja ini agak idealis nih HDC nih. Pakai barangnya original, jadi nggak dikoprek-koprek pakai barang racing card atau apa. Jadi seru banget, yaitu mengandalkan skill dari mungkin teman-teman mekanik yang ada di HDC. Ini keren banget. Nah sekarang yang jadi pertanyaan siapa yang mau jawab dulu? Kenapa barang yang dikatakan sudah lama itu menjadi begitu booming dan harganya nyebelin, ngeselin, selangit saat ini? Siapa yang mau kasih komentar dulu? Om Sam mungkin boleh? Konsultan, lu kan Nah, boleh. konsultan. Oh sesuai tadi sebutannya ya? Iya. Saya banget konsultan, iya benar. Ini keren banget. Ya, ini juga hasil kita sering ngobrol ya. Saya biasa ngobrol sama saya sama Adi bahwa kenapa secara hukum ekonomi ya, ketika demand-nya tinggi, barang nggak ada, harganya mahal kan. Prinsip ekonomi, benar, gue setuju, supply and demand. Oke, tidak ada supply tapi permintaan tinggi, demand-nya tinggi. Oke, barang yang ada mau nggak gue tahan nih, spekulan nih. Gue tahan Ditahan juga karena itu misalnya gini, kita cari sampel paling kecil ya, yang paling banyak dipakai dan para digandrungi sama anak-anak HDC, misalnya CD Glatik. Yes, Oke, tahun 71, 73 Glatik lah istilahnya. Itu kan dari tahun 70 ke 2020 itu beberapa puluh tahun. Ya kan? Nah, itu anggaplah misalnya 50 tahun. 50 tahun lah. 50 tahun, oke. 50 tahun, oke. 50 tahun lah istilahnya. Berarti barang itu ada di toko 50 tahun. Toko-toko menyimpan itu mungkin udah habis atau apa, ya makin barangnya sedikit kan orang tetap masih nyari, tapi barangnya nggak ada. Karena mungkin orang yang nyari itu dia punya unitnya. Enggak juga, banyak yang dibeli pedagang atau ditaruh di simpan sama kolektor atau banyak yang motor-motor itu yang ya istilahnya udah nggak ada paketnya. Di toko-toko yang sekarang paling umur toko rata-rata 20 tahun, 30 tahun, jarang ada toko yang 40 tahun sudah berdiri gitu kan. Berarti barang-barang itu memang sudah susah. Kecuali Sarina ya, Sarina itu lama banget ya gitu. Tapi kan dia lebih ke batik. Lebih ke klambi kalau orang bilang ya, lebih ke baju-baju, beda dengan dunia otomotif yang kita bahas seperti ini. Tapi kan tidak bisa terlepas bahwa kita pun juga memerlukan baju saat ini. Seperti itu ya, oke kita abaikan, bodo amat ya kan, bawa yang lebih yang lain. Oke, selanjutnya mungkin dari Om Sam statementnya. Kenapa tuh harga-harganya begitu? Lalu? Ya. Lalu? Ya. Tidak. Jadi barang itu bisa mahal salah satunya ya, karena saat ini trendsetternya sedang ke arah situ lagi. Jadi, jadi ketika
zaman milenial ini didukung dengan penggemar baru yang artis, salah satunya itu juga mendukung untuk itu, untuk harga menjadi Maaf, ngartis. Memang sekarang juga menjadi yang lagi. selebgram salah satunya itu untuk mendukung untuk Ah, harga oke, menjadi oke. menjadi tinggi. Walaupun mereka sendiri sebenarnya tidak terlalu aktif di dunia otomotif roda 2 ini sebenarnya. Betul. Oke, tapi dengan adanya mereka sebagai, boleh dibilang sebagai Influencer. influencer, bahasa Instagram itu gue suka Iya. banget loh. Terus lu sendiri kan, gue banyak bahasa dari orang. Setan banget loh. Influencer ya, influences itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Oke, dan like or dislike itu akan saat ini mereka menjadi trendsetter. Betul. Oke, so boleh dilanjut? Ya, jadi itu yang mendongkrak harga juga semakin tinggi, tapi barang semakin susah. Ini makin seru ya. Untuk Om Aldi, bagaimana statementnya? Komentar ya, komentar. Komentar apa nih? Komentar suka lagu apa sih sebenarnya? Otomotif. Iya. Makanya udah mulai agak sewot, tapi gue gak bisa terlalu sewot karena gue pun juga pengen tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Bodoh amat. Lanjut. Ya. Ya, barang mahal itu relatif juga sih ya sebenarnya ya. Yes, relatif. Ketika kita suka dan kita punya uangnya, kita Nggak akan mahal. bilang so-so nggak mahal. Nggak mahal. Tapi ketika kita suka kita nggak punya uangnya, kita kan cuma bilang setan mahal banget. Emang kere, Emang kere. kan begitu kan? Ya kan? Betul. Gue juga kere soalnya, jadi gue kadang-kadang suka kesel, gitu ya. Jadi gue selalu bilang semua mahal, gitu. Ya. So. Apalagi statementnya boleh, monggo. Ya, seperti Om Sam bilang juga lah, yang sekarang banyak yang ikut-ikut ya. Coba tolong mic deketin mulut dan agak keras, ada tulisannya. Iya. Silakan. Ya begitu Om, jadi barang mahal ya karena memang barang nggak ada juga. Sebagian udah ada orang yang duluan dapet, nggak dikeluarin, dipendem, itu juga ada. Oke, tadi nyambung ke yang Om Kris tadi, yang tadi gue sempat senggol spekulan. Ya. Itu boleh gue pakai ke spekulan Boleh. dia input. Boleh, memang. Jadi boleh dibilang sorry to say, gue nggak ngejat seseorang, tapi mungkin tanda kutip di sini. Kalau gue lepas sekarang, gue cuma untung 1,5 juta, cuma untung 1.500. Tapi gue keep dulu karena ini lagi booming dan barangnya langka. 2 bulan kemudian untung gue akan jadi 3.000. Sah dong. Sah. Oke, sah ya? Sah. Berarti sah, dan itu adalah sah. Yang bikin gila, orang yang mau beli, kenapa lu beli itu barang? Iya. Dia lebih gila. Salah lagi. Iya kan? Kenapa Iya. lu beli? Makin mahal tuh barang. Dia lebih gila kan? Iya. Yang di belakang dia. Oke. Kenapa gila lagi? Dia lebih gila, entah dia butuh, dia beli itu 3.000, atau dia mau keep lagi, nanti orang yang akan beli lagi itu yang lebih gila lagi, karena harga akan naik. Iya. Ada satu kasus seperti ini. Let's say, gue mau bilang kalau nih Francis, ya, harga tangki dari motor lawas. Kita katakan karena kita saat ini live sedang di Honda dulu klub, kita berbicara sayap tunggal. Honda jadul. Tangkinya ngeselin. Gue pernah denger harganya 6.000 apa 7.000. Ini bikin gue enak. Tangki original 7.000. Masih banyak yang lebih mahal. 7 juta. Nah, ini kasusnya nih, sebentar. Ada lagi motor gede dari merek terkenal. Harganya cuma beda 500.000 atau 1.000. Ngeselin kan? Dan yang gilanya lagi, orang itu belinya tangki Honda yang tua. Ini fenomena apa sih yang tadi dibilang setelah kita bahas yang tadi di awal? Ya itu kalau soal mahal atau tidak mahal kan perspektif orang. Maksudnya gini, banyak juga orang yang emang suka tapi mampu. Jadi gini, dia mampu beli Harley, beli motor-motor gede yang lebih mahal ya, ratusan juta. Ketika dia main CB, tangki 6 juta, 7 juta, ya udah gue belilah. Orang gue main CB, ya kan? Dia terbiasa dengan tangki 30 juta, Iya. tangki 40 juta, Iya. ya kan, ganti knalpot 12 juta. Iya. Ini murah nih, tangki cuma 7.000, 6.000 kan Ya, gitu kira-kira. betul. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah semua orang yang bermain
motor CC kecil dengan harga nyebelin ini adalah orang-orang kaya? Om Sam. Sebetulnya bisa iya, bisa tidak. Kembali ke yang tadi, kembali ke yang tadi peristiwa. Pemain Harley kemudian beralih, mungkin iseng, pengen nuansa baru main sini. Atau mungkin dia untuk mengenang masa lalunya dengan orang tuanya, dia punya CB atau apa mungkin Bisa, ya. iya. Itu yang juga. Jadi kalaupun kita bicara masalah harga yang tinggi, itu yang pengaruh juga. Jadi untuk yang kita model yang pas-pasan, pemain curang, ingin bermain seperti itu, mungkin yang tadi dibilang mahal barang itu. Yes, oke. Tapi buat yang punya duit, ya udah bayar aja, karena sudah terbiasa lebih 30 juta, 8 juta apa artinya lah. Yes. Apa artinya. Tapi ada juga orang yang tetap setia karena dia memang bertahan dengan kejadulannya dia, tanda kutip. Ini saya ada tetangga, orangnya sudah sepuh sekali, dan dia masih naik salah satu brand Honda dulu banget. Dan Honda itu mau kata masih platinaan, itu kenapa nggak sengsara zaman sekarang? Tapi dia masih tetap hevan-hevan aja. Iya, iya. Fanatisme itu untuk orang-orang yang zaman dulu itu lebih kental. Kenapa dia bisa fanatik begitu dengan sebuah brand? Dia sudah menikmati kejayaannya memakai platina, udah gitu susah senangnya dengan platina ketika touring, pemain jalan. Paling penyakitnya cuma kubah setel lagi. Bobo amplas. Iya. Itu kan sama napas masih kuat tuh bakal niup. Iya. Gitu Iya, ya. seperti itu balik fanatisme itu. Dan Tapi kalau untuk yang muda-muda sekarang itu kebanyakan nggak mau repot ya. Ganti sendiri. Ganti sih. Enggak, Iya. main yang gampang-gampang aja, duitnya Iya. 1.000, 2.000, gua nabung dulu dah begitu dah kayak begitu Iya. ya. Oke, yuk kita tepuk tangan dulu yuk. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Tepuk tangannya. Luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu, gua akan sebutin merek deh. Yang saat ini motor yang pernah berjaya dan saat ini harganya nyebelin, boleh dikatakan tidak ada patokan harga sama sekali, jadi semua maunya. Plat merah. Ya, itu cakep sekali. Itu cakep sekali. Dia tadi sebut plat merah. Ya, plat merah. Apa tuh? Jangan ditanyain, gue juga nggak tahu. Ya, ini kan kita lagi live nih. Mohon maaf ya, ini nggak usah diedit ya, karena ini memang tanpa editan. Dia nanya lagi setan. Gue juga mau nanya, plat merah itu, ya bro, bahaya, jangan. Iya. Yang jadi gitu aja deh. Ya, Iya. udah gampang aja gitu. Let's say Vespa. Oke. Let's say CB. Let's say RX. Gue pernah punya ketiganya. Bokap almarhum gue pakai Vespa 62. Sekarang udah nggak ada. Gue pernah punya CB cepet di zamannya, ya. Dan gue pernah punya RX King di zamannya. Sekarang, ketika gue iseng-iseng nanya, itu harganya udah nyebelin dan ngeselin. Apakah ini berpengaruh dengan yang namanya tadi trendsetter? Apakah ini tadi berpengaruh dengan yang namanya fanatisme? Apakah ini tadi berpengaruh dengan yang namanya booming atau lifestyle atau enggak ya? Mau gue silakan. Mungkin ini ada beberapa banyak pengaruh ya, misalnya kalau di 3 brand itu, kalau saya lihat sih, kalau Vespa mungkin fanatisme ya, kalau Vespa fanatisme dari dulu emang udah masanya kuat gitu. Kalau untuk CB itu juga sama fanatisme ya, tapi kalau untuk RX saya kurang tahu, mungkin emang ada yang suka banget gitu dan komunitasnya kuat gitu. Kenapa itu? Smoke lover berarti penggila speed ya. Speed lover and smoke lover. Still smoking. Still smoking. Sorry, tahu artinya still smoking. Tetap merokok itu. Tetap merokok. Tetap merokok kalau dia mau smoking. Sebenarnya
Bener nggak? Besi disentil. Tapi besi disentil. Sangit. Kalau itu keran mic sama Om Sam kayaknya lebih oke untuknya sangit. Lebih yang ini banget ya. Lebih baik. Oh, gitu ya? Om Sam dia papa Om Sam. Thank you. Baik Om Sam, jadi Sama aja. Jadi harus di depan. oh iya, Oke. berarti harus. ya bisa di sini. Oh jangan, itu kan punuk ya kalau di sini. Nah, punuk ya, kita kan mulut kita di depan. Oke, benar ya. Sama belalai kita juga ada di depan loh. Kita di belakang kita tadi Om. Oh, ini yang kemarin ditangkap di apartemen apa? Iya. Untungnya kita berempat lolos ya. Ya, nggak jadi datang kan? Untuk dapat info duluan. Iya untungnya. Thank you loh, Om Sam dibilangin kalau enggak kita ke gap loh. Thank you ya Om Chris. Tapi lu udah di dalam ya di? Loteng kosong. Oh loteng. Untungnya berkah ya. Syukurlah kalau enggak kita nggak bisa live IG. Setan mancing-mancing itu kejadian minggu ini tuh. Ya, jangan lagi yang kayak begitu ah. Ya, bahaya. Oke, lanjut ya tadi seputaran ranking itu jadi Terus ada juga yang goreng. Hmm. Ya itu paling gampang itu istilahnya ada yang goreng. Jadi gini, kalau erecting misalnya kita lihat sekarang bloknya aja bisa ada yang 3 juta blok seher ya. Yes. Nah, buat 3 juta, 5 juta bloknya Jepang ya. Tipe Y atau apa saya kurang. Nah, cakep tuh Y1, Y2 tuh nyebelin banget. Belum yang YZ-nya headnya. Terus tiba-tiba ada yang laku 300 juta misalnya. Yes. Ya kita nggak tahu maksudnya siapa yang beli atau apa. Tapi kalau orang yang punya duit misalnya oh ya yang 300 juta terus ada yang nawarin 150 dibayarin nggak? Ini gitu. Ya, yes. Oh ini mah murah, kemarin gue lihat di YouTube ada yang laku 300 juta, gue beli dan harga gue pego, ya udah gue bayarin 150. Ya. Ya laku lah pasti 150 juta. Oke. Sedangkan untuk yang ya pemain-pemainnya mah aduh lumayan juga ya kan buat Iya. kita gitu kayak. Paling ada ya, sebagai manusia menurut gue sih akan ada sedikit beduk. Gue enak banget tuh ya. Kalau orang bilang nih ada istilah tuh namanya kalau di dunia otomotif identik dengan cuan bahasanya. Oh iya. Ya kan percuanan. Kalau kata salah seorang mentor ini namanya Rahma Pugu dari HDC. Percuanan. Orangnya ada di sini Rahma Pugu? Ada. Orangnya ada di sini. Ya, tapi kita nggak perlu dia tampil ke sini juga karena ini kan panggung kita. Ya, dia ada di belakang. Rahma Pugu suaranya? Ada. Nah itu dia suaranya. Jadi lu bisa cari tahu dengan Rahma Pugu dari HDC. Baik, berarti itu ya. Kalau Om statementnya apa? Kira-kira komentar-komentar ya, boleh juga komentar. Yang ya untuk yang tadi nyambung Chris yang bilang ada satu orang yang menggoreng, ada yang menggoreng supaya harga tinggi, ya setuju banget itu. Dan itu sama di semua segmen. Fanatisme Vespa itu lebih fanatik, lebih daripada kita yang di Honda gitu. Mereka lebih kuat. Di Honda pun sama. Mungkin apa di Honda lebih sedikit fanatisme seperti itu. Pertanyaannya sekarang, yang ngegoreng itu punya kepentingan nggak sih sebenarnya di dunia otomotif? Atau dia punya bisnis? Ada pasti ada. Karena Mungkin aja punya barang banyak. Oh, kembali ke cuan. balik lagi ke cuan. Ya. Balik. Cuan. Kalau orang bilang itu doi, ya kan? Oke, setuju. Om Aldi, komentarin dong dikit seputar ini sebelum kita lanjut ke yang lain. Ya, ranking ya Iya. fenomena sekarang ya. Yes, 2 tak dan standarannya aja nyebelin. Ada satu orang kalau boleh dikatakan artis yang itu ditawar sampai 50 juta katanya Ya, motornya. macam-macam Om. Ada juga Honda Grand yang berapa? Ya, 80 juta. 80 juta. Gitu. Tapi ya kita nggak tahu kan ya. Sekali lagi ada yang niup. Yes, restorasi boleh dibilang. Ada satu lagi yang lucu. Tahu kan Suzuki Crystal 2 tak? Ya. Itu kita naikin zaman sekarang. Kita kan udah gede-gede begini, itu cungkring banget jatuhnya kayak motor kecil. Tapi itu 2 tak di zamannya, itu gokil banget Crystal. Ya. Itu kencang tuh, itu motor Kunis kencang kan? Bener ya? Kunis kan? Knalpotnya pakai perut gendut yang ada di kolong. Ya. Kalau ranking zaman dulu pakai telok kolong atau dibilang vertical. Wuh! Ya kan? Slip copingnya. Sebentar, kita minum dulu sama-sama. Yuk, kalau satu minum kita semuanya minum. Ayo minum. Sorry kita minum dulu ya. Ayo minum semuanya. Satu minum kita semua mesti minum. Gak boleh saling ini dikit ya. Kopi ya. Kopinya mana? Oh ini kopi ya. Maksudnya kode nambah lagi kagak.
Nggak ada goreng-gorengan atau apa cemilannya? Ayam baut, om baut, mau baut. Jangan. Anda terlalu kasar ya. Tolong dong kata-katanya. Ya. Baut halus berarti. Baut? Baut halus. Halus Oh, yang darah kecil ya, ini. Nah, iya. Baut handphone dong. Tetap aja mati, ya setan itu besi, kan begitu. Kita lanjut. Ini sekarang agak lebih ke person, ya, lebih gua mau ngulik masing-masing pribadi. Sorry ada contekan di sini. Lo Om, pertama, awal mula lo terjun, lo bisa suka dengan klasikan sama motor tuaan ini lo kenapa? Om Pris. Motor baru nggak kebeli. Motor? Baru nggak kebeli. Motor baru nggak kebeli. Iya. Oke. Ketika tahun 97, 98, ketika orang-orang beli Astrea Grand baru ya, Yes. 3,5 juta lah. Oke. Uang jajan 1.000. Yes. Ya kan, mana mungkin bisa kebeli. Minta orang tua dikeplak iya ya. Ya, dihajar injak-injak Iya. kan, ya benar. Sorry itu KDRT jatuhnya. Menganiaya anak sendiri ya. Oke, lupakan dan kita akan lanjut kenapa? Terus. Jadi Tio, itu bukan lilin. Dan ketika harga motor tua ya nggak ada harganya tahun 97-98. Ya, kan? di tahun itu harga masih enak. Iya 75.000, Yes. 100.000 bebek gitu kan. Siapa yang nggak mau punya motor ya kan? Ya. Hidup nggak gampang di rumah lah. Yes, yang penting kita angkut dulu surat Angkut dulu surat Oke, lengkap. kita setuju. Oke. Ya. Oke, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kapan nih lu udah mulai suka sama motor tua? Terus sorry ngomong, gue pengen tahu kapan lu mulai berpikir bahwa gue mau dagangan, gue mau cari duit dari spare part dari motor-motor tua ini? Itu mulai dari kapan? Oh, kalau dulu sih tahun 97 sampai 2007 lah ya, main aja nyari barang atau apa. Tapi ketika 2007 itu kasih motorcycle.org ya. Ya. Nah di rumah ada spare part numpuk banyak nih kayaknya. Aduh, nyokap udah itu numpuk-numpukin barang. Jadi lama-lama numpuk di rumah? Iya, Oke. karena kan Dan ini barang-barang second? enggak ada yang baru, ada yang second karena Oke. buat spare part karena memang susah nyarinya kan. Oh, karena ini memang partnya, Stok partnya. motornya, Oke. gitu kan. Hmm. Dulu kan bawa ke bengkel, ya cariin lah injekan remnya. Waduh, sama yang motor lain kan nggak sama. Astrea dan lain-lain MC70 beda gitu kan. Akhirnya stok aja dah di rumah 1212, tiba-tiba ada forum dulu. Ada forum iseng, ini kelebihan barang di rumah, iseng jual dengan harga yang suka-suka ya. Laku, lah Seru nih. seru nih gitu Oke. kan. Gitu. Dan laku ada lebihnya juga sedikit. Banyak. Ah! Sorry, ini tolong dikat dulu karena ini kita berbicara cuan di sini ya. Oke, nggak jadi masalah.